Oke, silakan duduk. Tetap dari Bu Ani dulu. Siap. Intronya. Silakan bisa dimulai menuntut umum. Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih rekan kami advokat dan Pak Dewo atas perkenaannya. Kami memeriksa dua sekaligus. Bu Ani, Pak Dion, ketemu lagi kita. Baik, langsung keduanya nih Pak. Ini pertanyaan pembuka Pak, sifatnya formal semata. Apakah keduanya Bapak dan Ibu ini sebelum memberi keterangan di hadapan kita semua di Pengadilan Tipikor Semarang ini pernah diperiksa oleh penyidik KPK? Pernah ya? Bertempat di kantor KPK? Benar ya? BPKP, oke, baik. Oh iya. Oke. Bu Ani dulu ya. Iya. Apakah selama saudara memberikan keterangan itu informasi yang saudara sampaikan terkait dengan peristiwa yang di masa lalu yang Ibu bisa terangkan berdasarkan apa yang Ibu lihat, dengar dan alami sendiri? Iya betul. Betul ya? Iya betul Pak. Dan atas pertanyaan-pertanyaan itu dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk BAP ini? Iya betul. Kemudian diparaf dan ditandatangani? Iya betul. Oke. Apakah saat saudara memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban saudara berikan itu bebas merdeka tanpa tekanan? Iya Betul ya? betul. Nggak ada arahan tekanan paksaan dari penyidik? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Semua keterangannya benar semua Bu ya? Benar. Oke. Izin ke Pak Dion langsung sekaligus. Izin Pak Ketua langsung kami konfirmasi. Oh iya, silakan. Pak Dion, pertanyaan yang sama. Baik, Pak. Apakah Bapak dalam memberikan keterangan ini, informasi yang Bapak sampaikan ke penyidik itu berdasarkan apa yang Bapak lihat, dengar, dan alami sendiri? Benar, Betul ya? benar. Bapak memberikan jawaban dalam bentuk tertulis dituangkan dalam BAP ini? Benar, Diparaf dan ditandatangan di bagian akhir. benar, Pak Jaksa. Apakah dalam menjawab ada tekanan paksaan dari penyidik kepada saudara, ataukah saudara bisa menjawabnya secara bebas merdeka? Tidak ada tekanan. Nggak ada tekanan, paksaan nggak ada ya? Bebas Nggak ada. merdeka Pak ya? Ya, Oke, bebas. baik. Sebelum di print dibaca ulang dulu Pak semuanya. Benar, Pak. Dibaca ulang, baru diparaf dan tangan ya. Benar, Pak Oke, Jaksa. baik. Silakan ke Bu Ani dulu. Bu Ani, tadi kami sudah mendengar keterangan dari Pak Suyanto. Beliau ini kan bagian keuangan dari PT IPA. Nah, kami hanya ingin menanyakan spesifik saja Bu, menyangkut angka tertentu. Nanti kami tanyakan kepada Ibu. Ya, kemudian angka itu asbabun nuzulnya, latar belakangnya apa, dan atas angka itu siapa melakukan validasi. Itu aja Bu ya. Baik, kita mulai Bu. Ibu bekerja sebagai karyawan swasta di sebagai apa di PT Istana Putra Agung? Sebagai staf keuangan. Staf keuangan, oke. Sejak kapan Bu Ibu di sana? Saya akhir November 2012. Sampai dengan sekarang? Iya. Kalau Pak Dion itu, apakah dia selaku pengendali atas 3 perusahaan? Iya. Betul. PT Prawiramas, PT Prawira Mas Puri Prima, PT Renenggoria Raya, dan PT Istana Putra Agung. Istana Putra Agung, baik. Nah, terkait dengan 3 perusahaan itu Pak Dion yang selaku pengendalinya. Nah, secara khusus, apakah ini berkaitan dengan pengeluaran harus sepengetahuan dan seizin beliau? Iya betul. Cara melakukan persetujuan dalam bentuk paraf, dalam bentuk tertulis paraf gitu. Dion, tanggal, Betul. nilai uang begitu kira-kira. Iya. Oke, baik. Nah, baik Bu, kami masuk ke materi pemeriksaan. Apakah Ibu pernah mengetahui bahwa PT Istana Putra Agung pernah mengerjakan paket pekerjaan JGSS 6? Iya tahu. Betul ya? Betul, Itu tahun iya. berapa Bu? Silakan dibuka catatannya, nggak apa-apa. Tahun 2022 sampai dengan 2024. Nilai kontraknya berapa Bu? Kalau bruto 164 515 626 040. Oke, multi years Bu ya? Iya. Multi years kontrak. Oke, baik. Apakah ada sejumlah uang yang kalau saya sebutkan Ibu tahu nilainya adalah 721.500.000? Betul ada. Itu angkanya keriting tuh. Iya. Apa yang Ibu tahu tentang uang itu? Uang fee. Uang fee. Fee untuk siapa tuh Bu? Kalau di sini untuk keterangannya untuk Komisi 5. Untuk Komisi 5. Komisi 5 secara menyeluruh, karena Komisi 5 kan banyak nih Bu. Atau Komisi 5 mana nih? Komisi 5 DPRD, Komisi 5 DPR RI, atau Komisi 5 mana nih? Kalau itu saya tidak paham. Ibu nggak tahu? Nggak Yang tahu itu siapa Bu? Pak Dion. Pak Dion. Siapa lagi? Kurang tahu saya. Pak Oke, Dion. baik. Ya. Baik Bu. Selain 721.500.000, apakah Ibu mengetahui ada pengeluaran-pengeluaran lain yang judulnya kira-kira hubungannya dengan paket JGSS 6? Kepada PPK, kepada Pokja, kepada Dirjen Prasarana DJKA, kepada BPK, kepada APH. Ibu Iya. tahu? Ada beberapa. Itu ada beberapa ya? Iya. Oke. Tapi 721.500.000 itu spesifik untuk Komisi 5. di luar itu ada lagi? Maksudnya Ada.
Maksudnya selain 721 itu yang diperuntukkan bagi anggota BPK itu beda cerita, Bu. Tersendiri, ya. Jumlahnya tersendiri beda cerita. Ya, Tapi sumbernya berasal dari keuangan perusahaan. ya betul. Oke, atas paket pengiriman JGS 6. Ya, Betul. Oke, Bu. Nah, bagaimana sejarahnya, kronologinya sehingga kok ada pencatatan pengeluaran yang nilainya keriting, Bu, 721.500.000. Caranya, sejarahnya gimana sih, Bu? itu perhitungan 721.500 itu dari angka net kali 0,5%. 0,5% dari angka 144 setelah miliar. dikurangi pajak. Sudah dikurangi pajak, sudah dikurangi PPh. Oke. Nah, yang mengeluarkan itu dari kas perusahaan siapa, Bu? Prosesnya saya terima itu permintaan itu dari Pak Dion. Saya tuangkan dalam lembar untuk pengeluaran kas. Setelah itu diambil pengambilan ke bank. Yang tadi. Nah, terus lanjut. Pengambilan ke bank, terus setelah itu uang dikumpulkan dulu di kasir karena waktu itu penganggaran kita almarhum Mas Dodi, baru dibawa. Dibawa kemana, Bu? Keterangan terakhir saya tahunya ke Pak Bernard. Pak Bernard. Ya. Oke, dari Pak Bernard berhenti di situ. Apakah ada stasiun terakhir setelah Pak Bernard? Saya kurang tahu. Oke. Ibu tahunya 721 itu diperuntukkan untuk siapa, Bu, tadi, Bu, sebutnya? Komisi 5. Nah, apa hubungannya Komisi 5 dengan Bernard, Bu? Saya kurang tahu. Itu permintaan dari Pak Dion. Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Apakah Bernard merupakan orang Komisi 5 atau PPK, Ibu nggak tahu? Pak Bernard kan PPK. Lah kalau permintaannya tujuannya untuk Komisi 5, lalu kenapa diberikan ke PPK? Saya tahu kalau setelah uang itu diserahkan ke Pak Bernard itu setelah penyelidikan ini. Ceritanya gitu. Oh, Tapi pada awal mulanya kata ceritanya setelah berjalannya prosesnya. Ya. Oke. Baik. Nah, setelah Ibu menjalani proses rangkaian penyidikan persidangan di beberapa perkara, akhirnya final destination atas 721.500.000 itu kepada siapa, Bu? maksudnya Peruntukan terakhirnya. peruntukan terakhirnya Itu kepada Pak Bernard kah atau kepada anggota Komisi 5 DPR RI? setelah penyelidikan sepengetahuan saya itu diserahkan ke Pak Sudewo. Pak Sudewo. Ya. Oke. Ibu tahunya dari mana? Yakinnya bagaimana bahwa duit itu udah nyampe apa belum gitu? Nggak tahu, itu saya tahu pun kalau itu ke Pak Sudewo pun dari cerita-cerita selama penyelidikan. Oh gitu. Jadi apakah duit itu secara sampai atau tidak, Ibu nggak pernah lihat, Ibu nggak pernah tahu gitu ya? Nggak. Taunya duit itu berhenti di Bernard Hasibuan. Iya. Penuntut umum saya potong dulu saya perjelas biar tidak bingung. Tadi kan saksi menerangkan tahunya rentetannya itu setelah proses penyelidikan. Iya. Proses penyelidikan perkara ini dalam perkara terdakwa Pak Sudewo atau perkara-perkara yang sebelumnya? Perkara ini Ini atau yang sebelumnya juga sudah tahu. Ibu kan jadi perkara saksi ini. kan sudah dalam Berapa? perkara ini, Pak. hanya perkara ini Iya. aja tahunya. Iya. Seperti itu ya. Biar jelas. Silakan lanjut ya. Oke. Baik, Bu. Berarti berhentinya di Bernard, Bu ya. Baik. Nah, yang kami ingin tanyakan nyambung lagi, apakah ada uang-uang lain yang peruntukannya untuk Bernard semata? Nah, itu tuh, selaku PPK. Ya ada. 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 Berarti di luar 721 juta? Iya, Oh, berarti terpisah, Bu ya. terpisah. Nah, bagaimana cara memisahkan dari sisi akuntansi, Bu? Cara pembukanya ya apa, Bu? Bagaimana cara memisahkannya? Kalau kita masuknya itu dimasukkan ke beban proyek, Pak. Maksudnya gini, Bu. Ini uang untuk Bernard selaku PPK sekian juta. Ini uang untuk seseorang tapi dilewatkan Bernard Hasibuan. Cara mencatat memisahkannya bagaimana, Bu? Ataukah dibuat dalam bentuk tabel lalu dicentang-centang? Enggak, kita pengeluaran itu misalnya kalau itu kan ada keterangannya untuk JGGS 6, ya kita dimasukkan ke beban ya kewajiban atau fee itu nanti ada tersendiri, tapi enggak disendiri-sendirikan ini untuk Pak Bernard, ini untuk siapa enggak. Nah, berarti yang Ibu catat itu kebutuhan fee proyek yang sifatnya persentase saja. Yang Ibu catat atau gimana? Atau Ibu hanya sekedar orang yang mengetahui pencatatan uang keluar dari perusahaan, titik, itu saja? Iya. Oh, itu saja, Bu ya? Iya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Jumlah uang keluar dari perusahaan, apakah harus pengetahuan dan persetujuan Pak Dion? Iya harus. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa uang itu dikeluarkan atas persetujuan Pak Dion? Apakah di sana ada paraf tanda tangan Pak Dion? Harus ada tanda tangan para Pak Dion. Kalau nggak ada itu gimana, Bu?
Biasanya saya telepon Pak Dion untuk konfirmasi. Pak Dion ada permintaan ini. Pak Dion setuju atau enggak? Kalau Pak Dion setuju, biasanya di bawah kertas itu saya tulis sudah ACC Pak Dion lewat telepon atau lewat WA. Saya tanggal berapa gitu. Oke. Setelah ada ACC dari Pak Dion, angkanya tepat, angkanya jelas, duitnya tersedia. Ya. Kemudian duit itu diapakan, Bu? Biasanya dikasih dulu, habis itu siapa yang akan Delivery, Ya, mengantarkan iya. gitu ya. Dalam perkara 721 ini yang mengantarkan delalahnya Bas Dodi Iya. sudah meninggal dan diserahkan ke Bernard gitu ya. Oke. Iya betul. Kami izin geser ke Pak Dion, Pak Ketua jika diizinkan. Pak Dion, dengar sendiri Pak keterangannya Bu Ani. Iya, Dari keterangan Ibu Ani kurang lebih 5 sampai 10 menit ada yang Bapak bantah? tidak ada. Enggak ada. Clear semua ya, Pak? Clear semua. Oke, Pak. Iya, Pak, duduk sebelah kanan kita itu Pak Sudewo, Pak. iya. Clear semua. Oke, Pak. Iya, Pak, duduk sebelah kanan kita itu Pak Sudewo, Pak. iya. Bapak pernah bertemu dengan beliau sebelum perkara ini atau sebelum penyidikan atas perkara ini atau sebelum cerita tentang 721 500 juta rupiah? Sebelum 721 tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Iya, Oke. Pertemuan yang saudara lakukan dengan beliau ini berapa kali sih Pak sebenarnya? 3 kali. Ya, itu di ruang lingkup tahun berapa tuh Pak? 2022 akhir, Heeh. 2 kali di 2022 akhir, sekali di 2023 awal. Oke. Tempatnya di Semarang, di Jakarta? Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Solo, yang ketiga di Semarang. Oke. Pada saat itu bertemu beliau memperkenalkan diri sebagai apa Pak? Anggota Komisi 5 DPR RI. Oke. Terus urusannya bertemu dengan Bapak mau ngapain Pak? Apa urusannya? Bapak kan pengusaha nih. Beliau Ya. nemui Bapak dalam rangka apa? Mengajak kerjasama atau menawarkan proyek di Kemenhub. Oke. Apa urusannya saudara selaku pengusaha, beliau menawarkan proyek di Kementerian Perhubungan dalam posisi selaku anggota Komisi 5 DPR RI? Ya, itu kalau menurut keterangan beliau yang saya ingat itu, maaf bahasanya saya kurang bisa yang halus, mungkin jatahnya beliau bisa membantu menangkan itu kalau saya mau dan ada fee-nya. Ada fee-nya. Ya. Oke. Berapa fee-nya Pak yang disampaikan saat itu? Belum pernah menyebutkan. Belum bunyi. Ya, belum bunyi. Cuman ada tawaran gitu Pak ya? Ya, Oke. betul. Atas tawaran itu saudara apa responnya? Saya terus terang tidak menyambut. Ya, Tidak mengakomodirnya. ya, tidak mengakomodir. Oke, baik. Pertemuan 2 kali 3 kali Pak ya? Ya, Oke. Apakah di saat-saat pertemuan dilakukan ada campur tangan seseorang bernama Harno Trimadi? ya, yang pertama, kedua, yang ketiga. Oke, stop Di dulu situ. Semarang. Ya, Harno Trimadi selaku apa Pak? Dirjen Prasarana Perkeretaapian? direktur prasarana. Direktur Prasarana? Ya, Apakah Bapak tahu bahwa dia juga adalah selaku Dirjen ya? Harno Trimadi. direktur. Prasarana ya? Ya, Oke. tahu. Sekaligus Pak Kepala Joko. Biro LPP BMN? Sebelum direktur beliau, ya betul, kepala biro. Oke. Ya. Nah, kok Bapak bisa ketemu dengan orang dengan kedudukan setinggi itu, Pak? Saya sudah kenal waktu Pak Harno masih di kepala biro LPP BMN. Waktu Bapak mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan DJK BTP kelas 1 Semarang? Sebelumnya, Jauh hari sebelumnya? ya. Oke, sebaik Pak. Apa urusannya Pak Harno Trimadi dengan Pak Sudewo, Pak? Kok pengen mempertemukan Bapak? Pak Harno itu cerita ke saya kalau beliau itu diminta mengakomodir teman-teman Komisi 5 ya dapat perintah dari Pak Menteri Perhubungan gitu. Jadi Sebentar, kalau Pak. ada permintaan proyek dari teman-teman Komisi 5 ke Pak Menteri Perhubungan itu sama Pak Menteri dilemparnya ke Pak Harno begitu. Ada permintaan paket pekerjaan yang telah ditentukan milik anggota Komisi 5 yang merupakan cara perwujudan mengakomodir permintaan dari Menteri Perhubungan saat itu. Begitu ceritanya? Ya, Yakin Pak? yakin saya. Ini bunyi loh nanti, Itu Pak. ceritanya Pak Harno Pak demikian. Trimadi begitu. Oke. Ya. Jadi ada sumbangsih Menteri Perhubungan saat itu, Ya, kemudian ada urusan dengan Pak Harno Trimadi selaku direktur. Direktur Prasarana, Ya, dan ada betul. Pak Sadewo di sana. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, spesifik nih Pak. Apa sih tujuan yang ingin dicapai sehingga mempertemukan Bapak dan Pak Sadewo selaku anggota Komisi 5 saat itu di Jakarta? Seingat saya Pak Harno cerita kalau Pak Sadewo menghubungi Pak Menteri menyampaikan
Ini semua sepengetahuan saya. Belum ada paket untuk beliau gitu. Terus Pak Sadewo minta ke Pak Menteri dan Pak Sedewo. Oke, saya supaya nggak salah tangkap. Ada perintah dari Menteri Perhubungan saat itu Ya betul, atas nama Budi Karya Sumadi benar. Ya, yang ditangkap sebagai perwujudan mengakomodir permintaan Sadewo atas paket-paket pekerjaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. benar. Ya, Oke. Perwujudan perintah itu diwujudkan dalam bentuk mengkomunikasikan ke Harno Trimadi selaku Direktur. Direktur Prasarana. Ya betul. Oke. Kok delalahnya Bapak yang disuruh? Saya tidak pernah tanya Pak Jaksa, yang mulia. Saya hanya ya kalau dipanggil Pak Harno ya saya nurut gitu. Saya Oke. Apakah sebelumnya ada hubungan pekerjaan antara Bapak dengan Pak Harno Trimadi? sebagai kepala, saya sudah memberi fee kepada Pak Harno sejak beliau kepala biro. Saya sudah pernah memberi fee. Oh, sudah ada taken kontrak pemberian fee begitu Pak ya selama Bapak bekerja dalam ruang lingkup pekerjaan di mana Pak saat itu Pak Harno adalah kepala biro BLPB BMN gitu. Tidak semua paket saya, tapi ada yang Oke. memberikan fee Baik, ke baik, Pak Harno. baik. Nah, atas cerita itu, posisi Pak Sadewo itu di mana, Pak? Ada perintah Pak Menteri, Iya, ada Pak Sadewo ingin diakomodir iya, untuk mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, DJK begitu ya. iya. Kemudian permintaan itu diwujudkan dalam bentuk Pak Harno memanggil saudara, kan gitu. Iya, betul. Nah, posisi saat itu tuh apakah ada Pak Sadewo di tempat itu? Tidak ada, Enggak ada. tidak ada, Oke, Pak. Terus bagaimana Anda meyakini bahwa informasi itu tidak ada. Oke, Pak. Terus bagaimana Anda meyakini bahwa informasi itu berhubungan relate dengan Pak Sadewo sementara dia nggak ada di situ? Karena sehari sebelum OTT, saya ditelepon Pak Sadewo, diminta ke Jakarta, ketemu Pak Harno, terus HP-nya beliau diserahkan ke Pak Harno. Pak Harno Oh. di sampingnya. Oh, gitu. berarti relate Pak ya? Ya. Oke, baik. Belum OTT. Nah, pasca OTT itu Pak, yang terjaring siapa aja sih Pak? Seingat Bapak tuh. Waktu OTT yang terjaring 10 orang, dari pihak swasta, saya, Pak Muhammad Hikmat, ada 2 pihak dari PT KA Property Management, terus yang dari pihak penyelenggara negaranya, Pak Bernard selaku PPK di Solo, Pak Putu selaku Kepala Balai Jawa Tengah, kemudian Bu Sinto selaku PPK di Jawa Barat, Lampegan Cianjur, kemudian Pak Afandi itu PPK di Makassar, Pak Harno sebagai Direktur Prasarana, Pak Fadliansyah itu PPK-nya Pak Harno. Oke, baik Ya. Pak. Nah, selanjutnya Pak. Kembali ke persoalan pertemuan dengan Bapak dengan Pak Harno, Pak. Apakah Bapak saat itu diperlihatkan beberapa lembar dokumen catatan yang memberikan informasi, oh ada paket-paket pekerjaan nih untuk Komisi 5 itu ada nggak diperlihatkan seperti itu, Pak? Benar, saya diperlihatkan. Ada. Ada. Ya. Itu catatan itu menceritakan tentang apa ya, Pak? Catatan itu sudah spesifik, jadi ada nama proyeknya dan nama anggota Komisi 5-nya. Gitu, Oke. di samping. Baik, Pak. Itu pertemuan dengan Pak Sadewo. Nah, kami ingin nanya, Pak, ke pertemuan pertama, kedua, dan ketiga dengan Pak Sadewo. Apakah spesifik pertemuan itu yang mengundang Pak Sadewo ataukah saudara yang menginisiasi pertemuan itu? Pak Sadewo yang mengundang. Caranya gimana, Pak, beliau itu? Sudah kenal dengan waktu pertemuan yang pertama itu dimediasi oleh Pak Eko, itu Kepala Balai Transportasi Darat Jawa Tengah. Setelah pertemuan yang pertama kami bertukar nomor telepon. Dengan siapa? Maksudnya saya setelah pertemuan yang pertama Pak Sadewo dan saya bertukar nomor telepon. Oke. Pertemuan pertama di Jakarta, di Semarang, Pak? Di Jakarta, Di mana tempatnya, Pak? di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Iya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu yang pertemuan kedua, ketiga, beliau kontak saya langsung. Kontak langsung. Iya. Oke. Berarti pertemuan pertama itu diinisiasi bukan saudara? Bukan, Bukan. Pertemuan dua dan ketiga yang inisiasi adalah Pak Sadewo. Pak Sadewo. Iya. Waktu dan tempatnya siapa yang mengajukan usulan? Waktu pertemuan kedua di Solo masih dimediasi oleh Pak Eko sebagai Kepala Balai Transportasi Darat Jawa Tengah. Waktu pertemuan ketiga di Semarang sudah langsung dari Pak Sadewo. Waktu dan tempatnya. Iya, Oke. waktu dan tempatnya. Tujuan pertemuan itu dilakukan, Bapak tahu nggak? Bapak bahwa pernah nggak terlintas di pertemuan di benak Bapak
bahwa Bapak itu diundang untuk bertemu itu karena kapasitas Bapak selaku pengusaha di bidang perkeretaapian? Iya, kira-kira saya tahu Terlintasnya seperti itu. terlintasnya seperti itu. Oke, Iya, baik. benar. Jadi Bapak rasakan begitu ya? Iya. Oke, baik. Kami lanjut, Pak. Pada saat pertemuan itu, apakah ada omongan atau kalimat yang Bapak tangkap bahwa beliau ini ingin diakomodir paket-paket pekerjaan yang merupakan dalam tanda kutip jatah Komisi 5? Iya, cukup saya menangkapnya cukup jelas. Bagaimana Pak Bapak bisa nangkapnya? Yang waktu pertemuan kedua di Solo, soalnya beliau sudah membahas cari kertas, sudah ada list proyeknya. List proyeknya. Iya. Oke. Apakah list proyek itu masuk JGSS 6 ini? Enggak, Enggak. itu bukan, itu setelah Beda cerita, Pak, ya? Beda cerita. Ya. Jadi ada omongan untuk diakomodir paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, betul Pak? Seluruh itu proyek yang di list di secari kertasnya Pak Sudewo itu tidak hanya di kereta api, tapi ada di perhubungan darat dan perhubungan laut. Melingkupi Dirjen Perhubungan Darat dan Laut dan Ya. DJKA. Ya, Kereta api. DJKA. Tiga Ya. kementerian, tiga Direktorat Jenderal. direktorat itu. Iya, betul. Oke. Tapi tidak spesifik menyebutkan JGSS 6 gitu enggak ya? Enggak, ini sudah berbeda. Lintas direktorat ceritanya ini. Ya, Oke. Atas permintaan itu Bapak tidak mengakomodirnya. tidak. Alasannya apa, Pak? Alasan yang utama memang saya sudah banyak dengar sebelum, maksudnya bukan pribadinya Pak Sudewo ya, tapi artinya sudah banyak yang memberi info ke saya ya, sebaiknya secara bisnis itu sangat berisiko kalau mengakomodir anggota dewan, mohon maaf, karena selalu harus fee-nya di depan gitu. Fee-nya di depan. Iya. Sementara belum tahu nih kita dapat apa Iya, enggak betul. proyeknya begitu. Ya, betul. Baik. Itu maaf, itu stigma yang saya dapat. Yang info Bapak dari tangkap teman. seperti Ya, itu. Oke. betul. Itulah satu alasan mengapa pada akhirnya atas omongan itu Bapak tidak mengakomodirnya. Benar, ya. Apakah Bapak secara halus berupaya menolaknya, Pak? Ya, saya memang ngambang sih jawabnya, saya ya baik Pak, saya pertimbangkan gitu saja. Ada nggak kata-kata maupun gestur bahasa yang Bapak tangkap Bapak Sudewo ini ingin segera cepat-cepat buru-buru agar itu diakomodir oleh Bapak gitu? Ya Sedikit sedikit mendesak, tapi nggak sampai sekali sih. Ya, Oke, baik. ada sedikit. Baik. Ya, Nah, baik Pak. Kita sekarang agak spesifik ke JGSS 6. ya baik. Bapak tidak mengakomodir permintaannya beliau, Pak Sudewo, atas paket pekerjaan. Betul ya? Benar, ya. Tapi ada 721.500.000 tuh Pak, bergeser dari kas perusahaan Bapak Ya, ke Bernat yang katanya untuk Pak Sudewo. ya. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi setelah diumumkan pemenang, PT IPA sebagai pemenang di JGSS 6, Pak Bernard memanggil saya. Sudah ada secari kertas di tangannya Pak Bernard, itu sudah ada list komitmen fee untuk beberapa pihak. Dan salah satunya ada tulisannya namanya Pak Sudewo. Tulisan nama atau inisial Pak? Maaf ya Pak, Dewo gitu tulisannya. Begitu saja, oke. Ataukah ada tulisannya judulnya Komisi 5 DPR RI? Enggak, tulisannya Dewo. Dewo saja, oke. Iya. Baik Pak. Lanjut Pak, silakan. Kemudian di situ tertulis 0,5%. Lanjut. Nah, Pak Bernard meminta saya memenuhi itu semua, list komitmen fee itu. Oke. List komitmen fee itu. Oke. Setahu Bapak, paket JGSS 6 itu sebenarnya diplotting untuk Bapak atau orang lain sih sebenarnya? Bukan, bukan untuk saya. Untuk Bapak. Nah, yang dipaket untuk diplotting untuk Bapak itu paket yang mana sebenarnya Pak? JGSS 4. JGSS 4. Iya. Oke, jadi di lingkungan BTP kelas 1 Semarang itu sudah sedari awal diketahui siapa kontraktor mengerjakan proyek yang mana? Sudah Diplotting tuh. Sudah Jadi diplotting. lelang itu sekedar abal-abal aja. Ya, Oke, baik. ya bisa meleset tapi sebagian besar sesuai plotting. Iya, sesuai plot. Yang memplotting itu siapa, Pak? Dalam pengalaman saya itu PPK. PPK, Iya. dalam hal ini Lebaran Hasibuan. Benar. Nah, pertanyaan begini, Pak. Bagaimana cara PPK memastikan bahwa perusahaan yang telah diplotting itu pada akhirnya menang lelang? Ada asistensi sebelum lelang, ada asistensi memastikan calon-calon pemenang ini dokumennya bagus. Oke, Ya. ada asistensi. Ada Jadi sebelum lelang, kontraktor dipanggil, Ya, ditanya mana dokumen lelangmu, Ya. ini tak periksa dulu, ya, nanti kurang lebih tak kasih tahu gitu. ya. Oke. Kira-kira begitu. Apakah selain cara itu ada cara lainnya lagi untuk memastikan? Eh,
memberi HPS, Membocorkan Ya, dokumen membocorkan. pengadaan. pengadaan, ya, Dokumen HPS, memberi dokumen pengadaan, membocorkan HPS, memberi asistensi, terkadang juga memberi semacam kuncian. syarat-syarat kuncian. Ya. Itu ya. Apakah ada juga membocorkan dokumen kerangka acuan kerja, Pak? KAK, kalau- Beki, begitu-gitu. Oh ya, ya, itu Itu ya? masuk di Itu dilaksanakan sebelum lelang atau pasca lelang tuh? sebelum, Sebelum lelang. ya. Oke. Petugas yang Bapak tugaskan untuk berbicara itu kepada PPK itu siapa, Pak? Jadi untuk JGSS 6 itu kami dikumpulkan oleh Pak Bernard. Kami itu dalam arti calon pemenangnya. Terus saya dan Mas Asta Danika PT Bakti Karya itu diplot Pak Bernard sebagai pendamping. Jadi Untuk kami JGSS 6. tetap diundang di rapat Ntar itu. pelan-pelan dulu, Pak. Di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapan kelas 1 Semarang, atas paket-paket pekerjaan yang ada di sana, sudah diploting pemenang lelangnya, betul? Benar, Oke. Plottingan itu ditetapkan oleh PPK sebelum lelang dimulai. benar, Untuk memastikan pengusaha kontraktor untuk bisa melaksanakan paket pekerjaan telah diploting oleh PPK, maka cara yang ditempuh adalah membocorkan dokumen lelang dan melakukan asistensi. Benar. Betul? Oke. Benar. Apakah juga ada perbuatan yang secara aktif dilakukan oleh Pokja untuk mendukung itu? Dalam pengalaman saya Pokja tidak terlalu aktif, banyak PPK. Kalau misalnya dokumen pengadaan yang disampaikan oleh calon penyedia dari yang diploting itu, maka Pokja akan melakukan pemeriksaan secara nggak betul-betul main-main aja. Tapi kalau dokumen itu berasal dari perusahaan yang tidak diploting, maka akan dicari salahnya. Iya, Begitu, Pak? iya, setahu Oke. saya demikian. Jadi Ya. ada perbuatan aktif PPK, ada perbuatan aktif Pokja yang pada Ya. akhirnya memastikan bahwa perusahaan telah diploting itu bisa melaksanakan paket pekerjaan. Iya, benar. Oke. Delalahnya, perusahaan Bapak diploting di paket JGSS, 4. terus apa urusannya dengan JGSS 6, Pak? Ya, awalnya memang saya diploting hanya untuk mendampingi. Mendampingi pendamping untuk JGSS 6. Benar. Karena ya. Bapak sudah udah lalu nggak usah kerja JGSS 6, kan udah dapat JGSS 4 gitu ceritanya. Iya, betul. Oke. Ya. Apa kabar JGSS 6 Bapak sebagai pendamping? Maaf Pak Jaksa. Bagaimana Jadula. ceritanya Bapak jadi pendamping? Saya tiba-tiba dipanggil aja sama Pak Bernard, diajak rapat persiapan lelang JGSS 6 di kantor PPK. Oke. Yang sedari awal diploting sebagai bahasa kita tuh pengantin, Pak. Ya, Betul ya? ya. JGSS 6 itu apakah Bapak atau orang lain sebenarnya? Orang lain. Siapa, Pak? Pak Muhammad Suryo, Berarti pengusaha atau apa? pengusaha. Muhammad Surya atau Kalista? Oh, benderanya Kalista ya. Benderanya Kalista. Oke, Kalista, iya. paket kerja benderanya pakai Kalista tapi orangnya adalah Pak Muhammad Suryo itu. Pak Kalista itu Bapak ingat dengan seseorang namanya Sudaryanto. Iya, saya tahu kenal. Saya. Apakah dialah nanti akan diploting sebagai pemenangnya? Benar, ya. Pak Sudaryanto. Ya. Cuma ya. Sudaryanto itu digandeng sama Suryo. Suryo gitu Iya, kira-kira ya. Iya, Oke. betul, kira-kira Baik. gitu. Nah, kalau tadi Bapak bilang diploting sudah dipastikan menang, Iya. kenapa kemudian kok paketnya jatuh ke tangan Bapak? Itu memang saya juga awal-awalnya ya banyak bertanya-tanya sendiri ya, kenapa kok. Saya juga waktu ditawarin naik jadi pemenang sama Pak Bernard, awalnya saya juga nggak menolak, tapi dipaksa oleh Pak Bernard dan saya menjaga hubungan baik dengan Pak Bernard, jadi saya terima. Oke. Nah, Pada saat Bapak memutuskan ya udah deh ganti pemain karena dia dinyatakan kalah lelang, betul Pak ya? benar. Kalista itu dinyatakan kalah lelang karena ada satu dokumen atau lain hal yang ternyata tidak dilengkapi. Ya, entah disengaja atau lalai kita nggak tahu ya. ya kita nggak tahu. Pada akhirnya dari sisi lelang perusahaan yang diploting kalah. Ya, Bapak pendamping nomor 2 naik jadi nomor 1. ya betul. Betul ya? Betul. Oke. Ya. Ada nggak cerita Pak ketika itu terjadi ada upaya untuk membatalkan lelang dan melakukan pelelangan ulang? Saya usul demikian ke Pak Bernard, tapi Pak Bernardnya nggak mau. Nggak mau. Nggak Oke. mau. Mengapa Bapak mengusulkan pelelangan ulang? Masukan dari teman-teman internal saya ya, Pak Jaksa, itu kami tidak melakukan survei lapangan dengan sungguh-sungguh karena hanya pendamping. Terus ya kita juga nggak enak sama, biasanya kita hampir nggak pernah sih, maaf istilahnya tuh ngerebut atau apa ya, Mengambil piring orang. mengambil piring orang gitu ya. Oke. Kita hampir nggak pernah. Karena Bapak melakukan sudah itu. diploting JGS 4. Iya, betul. Buat apa lagi Bapak kerja di plotting yang lain gitu ya maksudnya? Iya. Oke, baik Pak. Begitu Bapak
dinyatakan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan JGS 6, apakah di saat itu juga langsung disampaikan tentang besaran fee yang harus diberikan? Ya, betul. Betul, Pak? Betul. Bapak masih ingat omongannya siapa itu? Pak Bernard. Bisa diceritakan? Paket JGS 6 ini ada fee-nya loh. Gitu. Ya, betul. Betul. Presentasinya seperti apa, Pak? Itu saya ditunjukkan secari kertas, ada listnya. Kalau nggak salah, kalau di jumlah total di kertas itu sekitar 20%. 20% Iya, dari nilai kontrak. dari nilai kontrak, ya. 20%, Pak. Betul. Nilai ya. kontraknya berapa, Pak, JGS 6 itu? Netonya setelah dikurangi pajak-pajak itu 144 miliar. Oke, baik, Pak. Stop Ya. di situ dulu. Atas ada beban fee, Pak. Ya. Itu kan beban ya? Ya, Betul, Pak ya? betul. Bapak penuhi, Pak? Waktu itu saya bilang ya, saya sanggup. Bapak penuhi, Bapak sanggupi. Ya, Oke. Padahal kan bukan Bapak di plotting di JGS 6 tuh, Pak. ya bukan. Kok bukan. Bapak pengen pada akhirnya mengakomodir pemerintahan itu, Pak? Sementara bukan Bapak pengantennya. Ya, Pak Bernard cukup mendesak nadanya ini harus dipenuhi karena berkaitan macam-macam dengan bahasanya Pak Bernard ya pengamanan atau APH atau apa itu ya saya juga kurang paham. Pak Bernard bilang ini udah nggak bisa ditawar lah bahasa Oke. kasar. Jadi seiring dengan ditetapkannya pelaksana paket pekerjaan JGS 6 itu, maka di situ pula ada beban fee yang nempel di paket JGS 6. Ya betul. Oke, Pak, pertanyaannya, Pak. Apakah hal yang sama juga nempel di paket JGS 4? Tidak. Ada beban tapi lain. Ya, tapi modelnya mirip-mirip begitu. Modelnya mirip-mirip ya. Jadi betul. JGS 4 ada beban fee yang harus Ya. dibayarkan oleh kontraktor, Ya, JGS 6 pun demikian. ya betul. Cuman bedanya JGS 4 Bapak sudah oke memberikan fee, Ya, pas JGS 6 juga Bapak double gardan ceritanya. ya, Oke, baik. Betul. Tapi ya pekerja di dua tempat itu ya. ya kerja di Oke, dua baik, tempat Pak. itu. Kita breakdown satu-satu. Di JGS 6 20% betul, Pak ya? Betul. Oke. Untuk bagian PPK berapa persen? PPK itu malah di kertas itu malah tidak ada PPK. PPK-nya bilang Pak Bernardnya bilang udah yang penting ini dulu yang di kertas dulu nanti saya sementara Kertas dulu JGS 6. ya yang Oke, di kertas. apa masih ingat di kertas itu ada tulisan apa saja? Ada Pokja Pokja berapa persen? 0,5, Oke, lanjut. ada Pak Sudewo 0,5. Bentar, Pak Suryo atau Dewo? Tulisannya Dewo maaf. Dewo ya? Ya, Oke. tulisannya Dewo. Berapa nilainya? 0,5%. Lanjut. Terus BPK BPK nilainya? 1%. 1%. 1%. Lanjut. Ya. Inspektorat Jenderal 0,5%. 5%, oke. Terus yang besar itu ke Pak Suryo itu saya lupa persentasinya tapi angka rupiahnya saya ingat. Oke, ntar Pak, satu-satu Pak ya. Ya, Yang pertama tadi kepada siapa? Pokja. Pokja ya. Nilainya 0,721.500.000. 0,5 ya. Ya, Oke. 7.500 ya. Kemudian kepada Inspektur Jenderal 0,5 juga. sama 721.500.000. Betul, ya. Kemudian kemana lagi? BPK BPK nilai 1%. 1%. Nilainya Berarti 1,4 miliar. miliar. Betul. Kemudian kepada siapa lagi? PPK nggak ada ya? Pokja. PPK belum di list Oke. itu belum kelihatan. Kepada Harno Trimadi ada? Mati. Kelihatannya nggak ada. Nggak ada ya? Itu Oke. nggak ada, ya. Cuma ada 3 tuh Pak. Satu lagi kepada siapa? Ada Pak Kepala Balai. Kepala Balai Putu Sumarjaya. Ya, Nilainya Marjaya 1,5 M. 1,5 nilainya. Ya. Terus ada Wahyudi itu 1 miliar. Terus apa lagi ya? Ya, yang terus ada yang itu Pak Suryo itu. Oke Pak, bentar. Ya, Yang 5 di atas kami nangkapnya relate Pak, berhubungan Pak. Yang pertama adalah kepada Pokja, ya. kami relate Pak. Kemudian kami paham. Oh ya oke lah, kami bisa nangkap. Kedua kepada Inspektur Jenderal, kami bisa nangkap karena dia adalah provosnya ini kegiatan kan begitu, Ya, betul. Dirjen. Kemudian kepada BPK, kami bisa nangkap juga. Kenapa? Karena akan dihitung nanti paket pekerjaan ini kan diamankan kira-kira seperti itu. Ya, Betul ya Pak? Ini kan diamankan kira-kira seperti itu. ya, Betul ya Pak?
Ya. Kemudian kepada kemana lagi Pak? Satu lagi? BPK. BPK. Iya. Ya sudah, BPK Sudah, Intelijen sudah. Ya. Jadi Pokja, Irjen, BPK, Ya. kemudian kemana lagi? Pak Dewo. Dewo, ya. Nah, Pak Dewo ini Pak, relate-nya gara-gara apa dia? Oh, itu saya kurang tahu juga. Saya ikut Pak Bernard aja. Katanya perintah Pak Harno juga. Perintah Pak Harno. Iya. Oke Pak. Apakah karena kedudukan Pak Dewo selaku anggota Komisi 5 yang Ya, cakupan betul. kerjanya adalah mencakup ruang lingkup Kementerian Perhubungan? Yang Ya. salah satunya adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian. Iya, betul. Bapak tahunya dari mana? Memang Komisi 5 membawai Kementerian Perhubungan, saya sudah tahu. Kapan Bapak tahunya bahwa oh Nawa Dewo ini karena dia itu anggota Komisi 5 makanya dikasih. Ya gitu itu. Oh, waktu saat itu saya nggak tahu. Waktu itu Bapak nggak tahu. Iya, Kan tahunya. Diceritain Pak Bernard saat itu juga. Cerita Pak Bernard. Iya. Oke. Apa bahasa Pak Bernard Pak saat itu? Ya, ini ada arahan dari Pak Harno untuk mengakomodir Pak Dewo selaku Komisi 5 karena ada andilnya dalam mengegulkan proyek JGSS Oke. ini. Ya. Itu Pak, kami 4 bisa nangkap hubungan kausalitasnya. Lah Suryo ki sopo Pak? Saya Apa hubungannya dia nih? Dia ini swasta atau siapa? Maksud gini, Muhammad Suryo ini apakah pengusaha yang bergerak di bidang rokok Pak? Yang kemarin Iya. dapat kecelakaan istri meninggal? ya betul. Betul. Nah, hubungannya dengan JGS6 ki opo? Oh dia bukan siapa-siapa. Suryo itu sebelum JGSS 6 sudah mulai eksis di kereta api di DJKA Iya, maksudnya kok Bapak mau ngeluarin duit berapa nilainya Pak Suryo tadi? 11 miliar. 11 miliar. Iya. Yang di atas tadi ada menyentuh angka 11 miliar atau kurang dari 11 miliar? Nggak ada yang nyentuh segitu. Paling gede nih 11 miliar. Paling besar ya. Oke. Kenapa dikasih duit sebesar itu, Pak? Saya kurang paham Pak Jaksa yang mulia karena Pak Bernard tidak menjelaskan banyak. Hanya Pak Bernard bilang ya ini sudah terlanjur komitmen untuk Pak Suryo dan Pak Suryo akan mengamankan dari sisi APH. Cuma bilang gitu saja. Dari sisi apa? APH. APH. Wah, kami Iya. tersinggung loh, Pak. Kami nggak ada Maaf, diamankan itu. saya nggak maaf. Itu saya hanya mengulang Oh, kalimatnya. bahasanya Bernard seperti Pak itu. Bernard, ya. Jadi pengamanan dari unsur APH, Iya. maka Suryo lah aktornya. Ya betul. Benar apa enggak kita nggak tahu nih. Nggak tahu saya. Ya Oke, baik. 11 miliar ke Pak Suryo tok itu ya. benar ya. Dia ini posisinya swasta nih. Swasta ya. Pengusaha di bidang konstruksi fisik. Waktu saya kenal pertama kali dengan Pak Suryo, dia dikenalkan ke saya sebagai pengusaha di bidang batching plant, ready mix. Oh, hubungannya dengan perkeretaapian Bapak tahu apa enggak? Waktu saya kenal pertama kali dengan Pak Suryo, dia dikenalkan ke saya sebagai pengusaha di bidang batching plant, ready mix. Oh, hubungannya dengan perkeretaapian Bapak tahu apa enggak? Nggak tahu. Ya. Jadi dia ini orang yang menyampaikan oleh Bernard urusan pengamanan APH Suryo lah orangnya. Ya betul. Oke, di luar itu Bapak nggak tahu apa-apa. Nggak Oke. tahu. Atas permintaan itu Bapak alokasikan semua duitnya. Saya sudah bilang ke Pak Bernard berat, tapi ya saya usahakan penuhi, tapi tentunya bertahap. Bertahap. Tapi Ya. semuanya sudah selesai semua. Oh belum Pak Jaksa. Waktu itu baru Suryo, Pokja, Pak Dewo, BPK sebagian, Pak Bernard ada, dan Pak Putu, tapi masih sebagian juga, terus OTT. Lebih sedikit. Oke. Bapak boncos nggak Pak? Kalau ada semua beban itu saya penuhi, memang ngepas, nggak ada untungnya. Untuk paket JGS 6. Ya untuk Pak Tapi Jaksa. dapat untung di JGS 4. Ya, betul. Substitusi begitu kira-kira. Ya saya mikirnya Oke, gitu baik, aja. Pak. Ya. Nah, kita spesifik ke 721 untuk seseorang yang namanya Dewo, Pak. Ya Pak. Oke. Permintaan itu Bapak terima dari Bernard. Benar. Ya. Karena beliau ini selaku anggota Komisi 5 yang katanya Harno Trimadi ngomongin demikian. Ya. Oke. Bapak konfirmasi ke Harno nggak, Pak? Oh enggak. Enggak. Saya enggak konfirmasi. Bapak konfirmasi ke Putu nggak? Tidak. Enggak. Bagaimana caranya Bapak memastikan bahwa Pak Dewo benar-benar berkepentingan atas uang itu dan bukan sekedar omongannya Bernard doang? Jangan sampai Pak Dewo ini nggak tahu apa-apa, Pak. Terus terang saya tidak ngecek memang. Saya menjaga lebih ke arah menjaga hubungan dengan Pak Bernardnya. Kenapa saya tanya begitu? Kan di awal Bapak udah bertemu dengan Pak Dewo. Betul ya? Dengerin, Pak, dengerin. Oh ya. Kan di awal Bapak bertemu dengan Pak Dewo. Sebelum 721 nih. Boleh kan, Monggo, boleh Pak, gimana? ralat. Sebelum 721 saya malah belum pernah ketemu Pak Sudewo.
Jadi ketemunya Pak Sudewo yang pertama kali itu setelah 721. Oh, setelahnya. Setelah 721 itu bergeser. Iya, Oke, baik Pak. Kita cerita ke 721 nih Pak. 721 duitnya sudah dikeluarin oleh Bu Ani, iya. kemudian digeser ke Pak Bernard melalui siapa tadi? Almarhum Dodi Febriatmoko. Oke. Tujuan uang itu untuk Dewo, betul? Benar. Oke. Ya. Pertanyaan begini Pak. Bagaimana cara yang Bapak tempuh sehingga Bapak memiliki keyakinan bahwa uang itu tidak dicopet sama Bernard? Saya tidak tahu terus terang. Saya ya perintahnya Pak Bernard demikian. Saya serahkan Pak Bernard. Pak Bernard mungkin berapa hari kemudian bilang sudah nyampe gitu ya sudah. Apalagi saya juga waktu itu kan belum kenal Pak Sudewo ya. Jadi Belum kenal ya? belum Oke, kenal. maksudnya gini Pak. Setelah duit itu sampai ke Pak Bernard, Bernard sudah laporan ke Bapak. Ini duitnya sudah sama saya nih, ada nggak omongan begitu? Ada, Oke, ada nggak omongan dari Bernard, duit sudah sampaikan ke Pak Dewo? ada. Oke, selang berapa hari omongan itu terjeda? Selang berapa ya? Ya nggak lama sih, mungkin seminggu gitu. Oke, Pak. Iya. Oke, ini supaya kami memiliki keyakinan penuh bahwa duit itu tidak dicopet sama Bernard nih Pak. Bahwa duit itu sampai kepada yang ditujukan terakhir. Pertanyaan gini Pak, bagaimana cara Bapak meyakini bahwa duit 721 itu benar-benar sudah sampai ke Pak Dewo Pak? Kalau yakin 100% pasti tidak bisa Pak Jaksa, tapi tiba-tiba saya dikontak Pak Eko, Kepala Balai Transportasi Darat, mengajak mengakomodir pertemuan pertama dengan Pak Sudewo. Oke. Nah, dari pertemuan pertama itu menurut saya, ya maaf kalau ada salah, menurut saya Pak Dewo nadanya simpatik dan seperti ada sesuatu yang sudah saya bereskan. Tapi saya nggak ngecek ya, maaf saya nggak ngecek. Cuma asumsi saya Oke, ya setelah menerima itu dengan baik, mungkin Pak Dewo merasa mungkin punya nilai positif ke saya. Nanti terus- kami diprotes sama rekan kami sama Pak. Jadi ya, tapi itu asumsi semua ya. mungkin Mungkin. kira-kira Ya, asumsi kan nggak bisa kita buktikan tuh Pak. Ya, baik. Maksudnya gini, supaya kita clear nih Pak. Hmm. Adakah cara yang Bapak tempuh untuk memastikan bahwa uang 721 benar-benar sudah sampai ke tangannya Pak Dewo atau tidak? Ada nggak caranya? Misalnya Bapak telepon waktu pertemuan pertama, Pak, duitnya udah nyampe kemarin, udah Bapak terima apa belum? Nah, ada omongan seperti itu nggak? Tidak. Nggak ada, oke. Nggak. Ada nggak Bapak kirim pesan kepada Pak Dewo, Pak, 721 kemarin saya kirim lewat Bernard, udah nyampe belum? Tidak. Ada nggak? Nggak ada. Berarti informasi putus di Bernard Hasibuan. Benar. Soal sampai itu tidak, Bapak pun tak tahu sebagai yang punya duit. Tidak tahu. Cukup Pak di situ. Ditambahkan Pak Ketua. Ada di Jakarta, Ya, Solo, dan Semarang. Semarang. Ya. Pada saat pertemuan di Semarang, apakah Pak terdakwa Sudewo saat itu menyampaikan ada paketnya? Ada, Betul, seperti itu. Betul, Betul. ya. Paket apa yang disampaikan oleh Pak Sudewo saat itu? Paket reaktivasi atau peningkatan jalur kereta api Jember Kalisat. Jember Bisa- Kalisat. Iya, Oke, nilainya berapa disebutkan saat itu? tidak disebutkan saat itu. Apakah itu paket pekerjaan yang memang bahasanya adalah dimiliki oleh anggota Komisi 5? Menurut Pak Dewo demikian, ya. Spesifik milik Pak Sudewo? Bukan, menurut Pak Sudewo itu milik temannya, tapi katanya sama saja karena teman di Gerindra. Jadi itu dapilnya milik temannya, Namanya siapa? Pak Sumail. Masih ingat? Saya masih ingat. Masih ingat ya. Tunjukkan Masih ingat. tadi BB tadi. Apakah BB nomor bentar. BB nomor 60 ini adalah yang paket pekerjaan yang dimiliki oleh Sumail Abdullah. Ini peningkatan keselamatan, peningkatan jalur KA mengganti rel R33, R42, bantalan besi beton dengan R54 antara Arjasa, Kotok, Kalisat, lintas Surabaya, Banyuwangi. Iya, betul. Milik Pak Sumail Abdullah. Iya, betul. Apakah terrealisasi kemudian? Sewaktu itu saya seperti tadi saya jelaskan, saya tidak terlalu menyambut tawaran Pak Sudewo. Terus kemudian sudah ada OTT. Oke. Ya. Apakah ini ditindaklanjuti dengan bertemu dengan Sumail Oh Abdullah ini? iya, ditindaklanjuti, betul. Iya, bertemu. Tapi tidak terrealisasi. Tidak Itulah terrealisasi. tadi yang Bapak bilang ada minta di depan 7,5 tadi. Iya, betul. Iya. 7,5 itu maksudnya apa Pak? Setelah tanda tangan kontrak atau sebelum? Saya kurang tahu, cuma Pak Sumail menyampaikannya
Ya, untuk kami segera kami perlukan 7,5%, itu 7,5%. aja. Ya, Tapi untuk paket yang notabene adalah wilayah konstituennya Pak Dewo di Jawa Tengah, Pak Dewo tidak ada menunjukkan paket pekerjaan di pada saat itu. oh enggak Tidak ada. ada. Saat itu konteksnya untuk Jember Kalisat. Jadi Ya, untuk Sumail Abdullah tadi ya, ya. betul, ya. Ada yang mau tunjukkan lagi? eh kepada Ibu Ani dan Pak Dion. Ibu Ani dan Pak Dion tahu barang bukti nomor 2 ini? Iya. Tahu ya? Tahu. Pak Dion tahu ya? Tahu ya? Oke. Pak Dion, Bu Ani ini apa Bu Ani maksudnya barang bukti nomor 2 ini? Itu pengeluaran yang ditulis yang sebelah kiri, tulisannya Pak Yanto untuk pengeluaran itu. Nanti yang saya masukkan ke rencana pengeluaran kas. Untuk pengeluaran itu, nanti yang saya masukkan ke rencana pengeluaran kas. Iya. Begitu Kalau yang ya, ini ada silakan. tulisannya untuk Komisi 5 nilainya sekitar 721 juta ini. Iya, betul. Betul ya? Betul. Sudah di ACC sama Pak Dion? Sudah. Sudah ya, karena ada tanda tangannya. Iya. Sudah. Oke, Pak Dion sependapat dengan Bu Ani ya, Pak? Sependapat. 21 ya, benar ya, keterangannya sama ya maksud saya. Terus kemudian barang bukti nomor 11 ini kontrak JGSS 6. Pak Dion, Benar, saya tahu ya Pak Dion ya? tahu. Karena Ya, Pak Dion dan Pak Bernard yang menandatangani kontrak JGSS 6. benar. Oke, tahu ya saya Pak tahu. Dion. Saya Kemudian tahu. Ya. barang bukti nomor 43 ini kepada Ibu Ani. Iya. Ibu Ani ini maksudnya apa? Di nomor 12 khususnya itu ada JGSS 6 Komisi 5. Iya, itu sama seperti saya seperti bilang tadi, begitu ada kertas permintaan, lalu saya cantumkan, saya masukkan ke rencana pengambilan kas, itu bentuknya seperti itu. Oke, ini yang nilainya tadi 121.500 ya. Iya. Relate sama BB yang nomor 2 ini ada yang 121.500 ya. Iya. Oke, kemudian BB nomor 45 ini juga kita lihat di nomor 9 Iya. itu ada JGMS tapi di kolom nomor 3-nya ada JGSS 6 Komisi 5 200 juta. Betul. Apakah ini juga terkait dengan uang yang tadi dimaksud dengan Pak Dion? Iya, betul. Betul ya? Iya. Nilainya 200 juta ya. Betul. Oke. Sedikit pertanyaan Pak Dion. Geser ke BB tadi nomor 2 tadi. Pak Dion, kenapa dalam penulisan itu tujuannya kan sudah tahu untuk Pak Sudewo. Kenapa Nah. ditulis Komisi 5? Kadang-kadang waktu saya tidak di kantor itu ayah saya mungkin bisa tanya ke Pak Suyanto atau Bu Ani, jadi biar menjelaskannya lebih mudah ke ayah, Disinkron. lebih sinkron gitu. Kalau Pak Sadikin ya, kalau nama saja, Kita mengetahui ya, tujuannya untuk Komisi 5. ya gitu. betul, Ikut tulisan nama yang tadi ya, seperti yang Bernard arahkan mungkin kebingungan. iya betul, betul, ya. Oke. Lanjut, BB ini tadi nomor 40, BB nomor 45 ya. Yang nomor 9 bukan beda. Oke ya, Bu ya, ini yang tadi yang 200 ya Bu ya. Iya, betul. Jadi relate sama BB nomor 2 ini yang di 200 juta rupiah. 200 juta. Oke. Kemudian BB nomor 60. Yang tadi saya tunjukkan Pak. Ini Pak Dion tahu ya? Tahu. Tahu. Ini BB yang apa Pak maksudnya Pak? Ini Pak Harno menunjukkan ke saya. Pak Harno itu Direktur Prasarana di Iya. ada paket-paket Paket, Pak. pekerjaan Iya. dan sebelah ini anggota ini maksudnya apa ini Pak? Anggota Komisi 5 DPR Anggota RI. Komisi 5. Artinya sudah dipesan atau bagaimana? Iya betul. Sudah dipesan ya? Maksudnya Pak Harno begitu ya, saya di. Oke, selanjutnya ada BB nomor 84 ini Pak. Ya. Ini gimana Pak? Benar, ini yang Pak Bernard tunjukkan ke saya Pak kertasnya. Bernard Hasibuan yang Iya. tunjukkan ke Bapak. Betul. Nah, ya. ini yang Bapak maksud dengan Pak Dewo tadi ya Pak ya? Benar ya. Pak Dewo nilainya ya. 0,5% ya Pak ya? Iya betul. Oke, jadi 0,5% dari nilai paket pekerjaan nilainya 721 juta sekian ya Pak ya? Benar ya. Oke, kemudian BB nomor 160. Handphone ini Pak ya? Iya betul. Handphone Itu ya? Handphone saya. Handphone Bapak ya? Ya. Terus kemudian
Yang ngurusin siapa? Pak Bernard, tulisan tangan Pak Bernard ya. Tetap Kopalima itu benar. Benar ya, BLN Kopalima. benar Oh ya. ini Pak, maksudnya di ini di Ya. halaman 2-nya. Ya, ini Ya. Di halaman 2-nya itu ada tulisannya Pokja 0,5721 Pak. benar ya. Artinya buat Pokja nilainya 721 juta. Ya, betul. Oke. 0,5 dari nilai paket pekerjaannya Pak ya. Dari nilai neto ya. Nilai hitung. Oke. Dikurangi Oke, PPN, terus ya. kemudian ada buat Pak Dewo nilainya 721 juta juga ya Pak ya. Benar. Kemudian juga ada buat BPK ya Pak. Benar ya. Ada buat Itjen juga ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Ani, pada saat pengambilan uangnya itu pecahan berapa? Kalau biasanya kalau dalam jumlah banyak biasanya 100 ribu. Yang uang ada 23 nggak ada. Bukan Pak Dewo. Nominal berapa? Maksudnya Nominal uang. Nominal uang. 100 dan 50 kalau nggak salah. Ya, nggak ada. Ya, ya. Ini KPK mengumpulkan uang dari Bapak Sudewo sejumlah 216 juta 100 ribu. Itu ada ini kesalahannya. Nah ini apakah uang seperti ini yang ketika itu diserahkan? Enggak, kalau kita biasanya enggak pecahan kecil itu ada 20 ya. Biasanya kita pecahan kecil. Bapak BRI. Iya. yang untuk Barang bukti handphonenya Pak Dion setelah OTT itu kan disita. Diekstraksi isinya. Iya. Coba kita lihat kami sudah mengekstrak percakapan Pak Dion ya. Ya, baik. Ya. Ya, baik. Ya. Ya. Ini Pak Dion ada Bapak pernah ditunjukkan ya, kan Ya, Pak Dion kelihatan? kelihatannya. Kalau maju aja enggak apa-apa, mendekat enggak apa-apa, silakan. Kalau pengen jelas mendekat enggak apa-apa. ya. bacakan ya Pak Dion ya. Ya, Selamat malam Mas Dion, saya Sudewo, anggota Komisi 5. Selamat malam Pak, Bapak membalas Ya. ketika itu. Dalam waktu 15 detik. Tanggalnya Pak bisa diberitahukan pada Bentar yang mulia. Ya. Tanggalnya itu 4 September 2022. Dikirim jam 20.15.31 dan dibalas 20.15.48, 17 detik dari situ. Ya. Siapa izin perkenalkan juga saya Dion, PT Istana Putra Agung. Ya. Lalu Pak Sudewo menjawab Selasa kita ketemu ya. ya, betul. Siapa? Thanks. Maaf di siang hari bisa nggak? Bisa ya Pak. Terima kasih. Bisa Mas. Siapa? Terima kasih. Selamat sore Pak. Izin kalau besok lalu berlanjut di tanggal 5 di 5 September itu jam 15.54. Selamat sore Pak. Izin kalau besok ketemu sekitar jam 13 siang bisa Pak. Terima kasih. Dibalas oleh Pak Sudewo. Bisa di Senayan City ya. Tanggal 5 September 2022 15.55.54. Siapa jam 13 Senayan City, terima kasih. Lalu ada panggilan tidak terjawab. Nanti dulu. Apakah nomor handphone Pak Dion 083? Apakah nomor handphone Pak Dion 0813 2586 5778? Benar. Apakah nomor handphone yang itu benar Pak Sudewa 0813 296 455599? Betul. Itu yang masuk pada saat itu ya di handphone Bapak ya. Betul.
Mas kita ketemu di Plaza Indonesia jam 13.30 ya, Pak Sudewo menyampaikan seperti itu dan dibalas siap Pak Kopi, lalu di share location ya itu ya. Ya, betul. Oke. Turun lagi. Turun lagi. Nah, di pertemuan itu, pertemuan yang di tanggal September itu Ya. di Senayan City itu membicarakan apa? Di Plaza Indonesia itu maaf diralat ya, Pernah Pak. Itu jadinya pertemuannya di Plaza Indonesia. Oh, dirubah jadinya. Bah, sama Pak Sudewo. Itu pertemuan yang pertama. Pak Sudewo memperkenalkan diri. Itu pertama kali saya face to face dengan Pak Sudewo. Oke. Oh, itu dari Senayan City pindah ke Plaza Indonesia. Baik, Ya. ini yang kedua di bulan November 2022. Iya, betul. Ada lagi mau bertemu ya, Pak ya? Iya, betul. Bertemu lagi di mana, ini yang di Solo? Yang ini sepertinya reschedule ini, Pak Jaksa. Oh, reschedule, nggak Iya, jadi bertemu. nggak jadi yang ini, ya. Tapi di sini bila Pak Sudewo bilang, oke 5 menit sampai Mas. Tanggal 3 November 2022. 3 November. Itu. Pak Heko hari ini tidak bisa. Ada acara di Jogja dengan Dirjen. Apa bisa di reschedule? Ini kalau pertemuan yang kedua di Solo, Pak Jaksa. Ya. Ya, ini berarti ini pertemuan yang kedua. Oh gitu. Timingnya kira-kira betul November 2020. Ini yang di Solo ya. Ya, betul. Tapi Ini yang di tidak Solo. dengan Pak Eko tadi. Tidak. Oh, berdua saja berarti. Bapak sendiri. Enggak, akhirnya Pak Ekonya bisa Oh, datang menyusul. Ya, datang Tempat menyusul. ke Solo itu. Iya, betul. Ada Ke Pak Eko. apa itu, rumah atau Itu hotel, hotel. tapi saya lupa namanya, agak lama gitu Oh, ya. hotelnya. Ya. kemudian ada lagi nah ini yang ketiga ya Pak ya, Iya, ini di Semarang. di Betul. Maret 2023 ya. Iya, betul. Selamat siang Mas, hari ini sekitar jam 3 apa bisa ketemu di Semarang? Iya. Selamat siang Pak, bisa Pak ketemu di Grand Candi ya? Iya, Siap Pak, betul. jam 3 di Grand Candi, terima kasih nggih. Iya. Sampai Jatingale Mas. Siap Pak, izin saya sudah di lokasi, terima kasih. Oke Mas, maaf. Siapa tidak apa-apa. Kemudian ada panggilan tidak terjawab. Selamat pagi Pak. Izin saya sudah di Hotel Mulia. Nah, ini kan dari bertemu di Grand Candi, kemudian besok harinya Hotel Mulia. Hotel Mulia mana? Hotel Mulia Betul. Jakarta? Hotel Mulia Jakarta. Ya. Itu maksudnya apa? Tindak lanjut dari yang pertemuan kemarin? Betul. Atau seperti iya. apa? Oh, jadi Jadi- mau lanjut bertemu di Hotel Mulia besok keesokan harinya. Yang bertemu di Hotel Mulia itu dengan Pak Sumail. Oh, yang tadi Pak Iya, Sumail tadi. betul. Jadi, Untuk pertemuan yang kedua itu yang di pertemuan ketiga ini, yang di Grand Candi itu menyinggung yang Jember Kalisat. oh, itu. Jember Kalisat. Itulah yang Betul. Pak Sumail tadi tuh. Betul. Sumail Jadi Abdullah saya tadi. diarahkan untuk ke Jakarta besok paginya, jadi tanggalnya beda Iya, sehari. beda satu hari, jam Terus 3, kemudian jam setengah 12 siang, jam Betul. 1:13 Bapak udah di Jakarta Ke lagi. Jakarta. Ya. Sudah bertemu dengan Pak Sumail itu Iya, ya, betul. di Hotel Mulia itu Di ya. Hotel Mulia ya. Betul. Baik. Udah. Udah lagi. Cukup ya. Ya. Silakan dari advokat. Terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara Dion, saksi ya. Ya.